Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Hafid dengan NIM 22010249, kelas B2 2022. Mata kuliah bimbingan konseling keluarga, dosen pengampu Ibu Ida Lisdawati MHub. Di sini saya akan menjelaskan tentang konseling keluarga. Nah, jadi konseling keluarga merupakan suatu hal yang tidak dapat terpisahkan dalam kehidupan, di mana keluarga itu merupakan tempat pertama dan utama dalam memulai kehidupan dan berinteraksi antar anggotanya. Jadi keluarga ini merupakan pendidikan utama bagi anak dan anggota keluarga lainnya dalam membentuk karakter, nilai maupun budaya yang baik. Nah, namun tidak menutup kemungkinan di masa-masa sekarang adanya fenomena atau permasalahan dalam keluarga yang dapat menimbulkan keretakan atau perpecahan dalam keluarga. Nah, jadi tentunya untuk meminimalisir keadaan yang kurang baik tersebut, perlu adanya pemahaman yang baik dan sebuah keluarga baik ditinjau dari peran masing-masing atau keluarga lain sebagainya. Nah, dengan demikian dapat dikatakan bahwa konseling keluarga ialah hubungan antara seseorang konselor yang terlatih dengan seorang klien. Nah, ini bertujuannya untuk membantu klien memahami ruang hidupnya serta mempelajari untuk membuat keputusan sendiri melalui pilihan-pilihannya. Nah, di Indonesia ini bimbingan dan konseling merupakan salah satu pendidikan. Jadi program konseling yang terintegrasi dalam program pendidikan dilaksanakannya di sekolah. Nah, untuk apa? Jadi untuk menunjang tercapainya tujuan pendidikan. Jadi tujuan konseling ini yang identik dengan tujuan pendidikan tersebut dikemukakan. Nah, jadi adapun manfaat dari bimbingan konseling ini, yang pertama ada bimbingan konseling akan membuat diri menjadi lebih baik. Nah, jadi merasa lebih bahagia, tenang, dan nyaman karena bimbingan konseling ini membantu kita untuk menerima setiap sisi yang ada di dalam diri kita. Jadi konseling mempunyai perubahan-perubahan terhadap tiga dimensi tersebut secara terpadu. Selanjutnya ada konselor adalah pribadi yang memiliki keterampilan dan keahlian dalam suatu hubungan. Jadi dalam kegiatan bantuan interprofesional melalui keterampilan dan keahliannya tersebut, jadi konselor akan menerapkan berbagai teknik dan metode bantuan yang cocok dalam kliennya. Ya, yang terakhir ada perubahan perilaku yang dapat meningkatkan diri klien, tidak datang secara misterius, pragmatis atau dasar nasi belaka, tetapi lebih banyak berasal dari aktivitas. Nah, jadi keluarga adalah satuan terkecil yang ada dalam masyarakat, jadi yang terdiri ayah, ibu, dan anak. Jadi keluarga tempat yang penting bagi perkembangan anak-anak baik secara fisik, emosi, spiritual, dan sosial. Nah, karena keluarga merupakan sumber berbagi kasih sayang, nah perlindungan dan identitas bagi anggotanya, keluarga menjalankan fungsi yang penting bagi keberlangsungan masyarakat
dan generasi ke generasi. Secara sederhananya, keluarga adalah kumpulan dua orang atau lebih yang hidup secara bersama, yang dikuat oleh keyakinan, nilai-nilai budaya yang masing-masing memiliki peran dan tanggung jawabnya dalam keluarga. Di awal kehidupan dalam perjalanan hidup manusia, dari perjalanan hidupnya yang pertama diciptakan untuk kehidupan ini adalah keluarga. Nah jadi sebagai kelompok kecil yang nantinya menjadi cikal bakal masyarakat yang lebih besar dan menjemur. Nah selanjutnya ada Bowen pemilih family therapy. Jadi salah satu intervensi yang dapat digunakan dalam kasus ini ialah dengan Bowen family therapy. Jadi teori Bowen ini menekankan kepada kebutuhan diferensiasi dalam tingkat perilaku dan kognitif untuk lebih baik interaksi interpersonal dan intrapersonal, mendefinisikan individu yang berada sebagai mereka yang mengendalikan situasi dengan kesadaran akan pikiran, perasaan, dan opini dalam situasi yang sangat emosional. Nah, jadi Bowen ini mencoba nih antara pendekatan yang berorientasi pada psikodinamika yang menekankan pada perkembangan diri, isu-isu antar generasi dan peran-peran masa lalu, dengan pendekatan yang membatasi perhatian pada unit keluarga dan pengaruhnya di masa kini. Jadi tujuan terapi adalah memaksimalkan diferensiasi diri pada masing-masing anggota keluarga. Nah, jadi Bowen mendefinisikan keluarga adalah suatu sistem di mana perubahan dalam satu bagian diri sistem diikuti oleh perubahan kompensasi di bagian lain dari sistem. Jadi saya lebih suka menganggap keluarga sebagai beragam sistem dan subsistem. Jadi saya menganggap keluarga sebagai kombinasi dari sistem yang namanya emosional dan hubungan. Jadi istilah emosional ini mengacu pada kekuatan yang memotivasi sistem dan hubungan dengan cara-cara diungkapkan. Jadi dia mencatat bahwa semua gejala emosional, fisik, konfliktual atau sosial mencerminkan adaptasi dari sistem keluarga yang berfungsi untuk merubah dan menantang. Nah, jadi ada beberapa langkah teori Bowen dalam sistem keluarga. Nah, yang inti dari teori Bowen berkaitan dengan sejauh mana orang dapat membedakan antara proses perasaan dan proses intelektual. Nah, yang pertama ada pembeda diri. Nah, jadi memisah diri merupakan kemampuan individu untuk berusaha memisahkan diri sebagai bagian yang terpisah secara realistis dari ketergantungan pada individu lain dalam keluarga. Tetapi dengan catatan dapat mempertahankan pemikiran dengan tenang dan jernih dalam menghadapi konflik, terus kritik, serta menolak pemikiran yang tidak jelas, emosional. Untuk memisahkan perasaan dan pikiran, diferensiasi di sini diartikan sebagai proses pembebasan diri dari proses keluarga individu untuk menentukan diri individu diri sendiri. Nah, selanjutnya ada
Triangulasi. Jadi hubungan segitiga diartikan pada keadaan persatuan emosional dari tiga orang anggota keluarga yang menghambat dasar pembentukan sistem keluarga. Jadi arti lainnya adalah segitiga adalah konfigurasi emosional tiga orang yang merupakan bangunan dasar blok sistem emosional apapun. Segitiga menggambarkan proses gerakan terpola dalam kekuatan emosional antara tiga orang. Nah, pintu masuk orang ketiga ini yang rentan terhadap kecemasan menyebar stabil keduanya meningkatkan toleransi mereka terhadap stres. Jadi orang yang lebih tidak diferensiasi atau tidak menemukan arah diferensiasinya cenderung mereka melakukan triangulasi terhadap orang lain dan melakukan triangulasi. Jadi orang pemeda mengatasi dengan baik stres kehidupan dan hubungan dan karenanya cenderung melakukan triangulasi terhadap orang lain atau melakukan triangulasi. Nah, selanjutnya ada implementasi. Dalam implementasi di sekolah pada setiap jenjangnya layanan bimbingan konseling oleh guru BK, wali kelas atau guru lainnya yang memberikan layanan BK diharapkan mengikuti standar profesional dan etika. Nah, jadi profesional dan etika itu dijelaskan. Yang pertama ada kerahasiaan. Nah, jadi dengan adanya kerahasiaan menjaga informasi tentang diri peserta didik yang menyangkut kehidupan pribadi maupun permasalahan yang sedang dialami. Jadi sesi berbagai informasi tentang peserta didik harus dilakukan seizin peserta didik yang bersangkutan sesuai dengan asas kerahasiaan atau pertimbangan etika profesi atau hukum. Jadi serta dilakukan seizin orang tua atau wali dan peserta didik. Selanjutnya ada kesukarelaan. Jadi kesukarelaan ini tidak ada unsur paksaan kepada peserta didik untuk mengikuti program lainnya. Ada lagi keterbukaan. Nah, keterbukaan memberikan dan menerima informasi untuk pemecahan masalah peserta didik selama proses layanan. Selanjutnya ada lagi responsif. Nah, jadi responsif tidak menunda-nunda dalam memberikan bantuan dengan berbagai alasan. Terus keaktifan. Nah, keaktifan berusaha membangkitkan semangat dan kemandirian peserta didik untuk mampu menyesuaikan diri serta menghadapi tantangan di lingkungan. Terus ada lagi kedinamisan. Kedinamisan ini menguatkan tekad agar terjadi perubahan pada diri peserta didik ke arah yang lebih baik. Nah, yang terakhir ada kemandirian. Kemandirian ini mendorong peserta didik untuk mengenal dan menerima diri dan lingkungan serta mampu mengambil keputusan. Mungkin segitu penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.